A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah memasuki pasal yang ketiga, masalah yang kedua. Masalah yang pertama bahwa wujub, bukan wajib ya, wujub, imkan, kidam, dan hudus itu adalah perkara-perkara yang disimpulkan oleh akal yang mana dia tidak ada pada realitas. Masalah yang kedua yang akan kita kaji hari ini adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wajib. Wajib itu bagaimana? Apa saja identitas wujub? Taib. Oke. Dalam masalah yang kedua ini tentang ahkamul wujub bidzat, yakni kewajiban wujub yang bidzat, yakni ada nanti wujub bidzat, ada wujub bil ghair. Wujub bil ghair dia wajib karena faktor eksternal. Taib. Sedangkan wujub bidzat itu keberadaannya, wujudnya itu karena dirinya tanpa perlu kepada yang lah, itu wujud bidzat. Ada empat khususiat ataupun hukum wujub bidzat. Hukum wujub yang biasanya kita dengar al-wujub itu biasanya wujub bidzat. Baik. Al-awwalu annahu yunafi al-wujuba bil ghairi wa illa irtafa'al wajibu wujuduhu idza irtafa'al al-ghair. Yang pertama, bahwa sungguh wujub bidzat itu berbeda akan wujub bil ghair. Jadi kita pahami dulu apa itu wujub bidzat dan apa wujub bil ghair. Wujub bil ghair adalah wujudnya sesuatu itu wajib dan mesti karena faktor yang lain. Kita sekarang detik ini kita wujud dengan melihat bahwa wujud kita itu adalah yang dikehendak oleh Allah dan yang telah diciptakan oleh Allah, maka wujud kita itu wujub bil ghair. Kita alam semesta yang ada hari ini perkara yang mungkin. Melihat kepada hakikat kita boleh ada dan boleh tidak ada. Tidak ada keniscayaan untuk ada, tidak ada keniscayaan untuk tidak ada. Tapi karena iradah dan kudrah Allah menghendaki kita ada, maka kita ada. Dan keberadaan kita karena terhubung dengan itu wujud bil ghair. Wujud kita, wujudnya wujud kita bil ghair. Adapun wujudnya Allah tidak bergantung kepada yang lain. Itu wujud bid. Nah, dengan dua definisi ini sudah jelas. Wujud bidzat berbeda dengan wujud bil ghair. Oke. Annahu yunafi al-wujuba bil ghair. Ini jelas ini, badihi. Wa illa kalau tidak, kalau kita katakan sama, wujub bidzat lah wujub bil ghair, irtafa'al wajibu wujuduhu. Niscaya terangkatlah yang wajib wujudnya sesuatu apabila terangkatlah al-ghair. Kalau kita katakan wujub bil ghair dengan wujub bidzat itu sama, maka al-wajib, wajibul wujud Allah. Maka wajibul wujud itu akan hilang apabila al-ghair ini juga hilang. Paham? Karena misalnya gini, wujudnya kita bergantung sekarang wifi di HP kita itu bergantung, internet di HP kita itu bergantung dengan listrik. Mati listrik, maka mati internet. Karena kita bergantung, itu namanya apa? Bil ghair. Baik. Sedangkan misalnya Starlink itu nggak bergantung mungkin ini kita masukkan walaupun ada juga tetap bergantung dia kan dengan satelit. Mati lampu nggak mati lampu dia nggak mati. Nah, wajibul wujud yaitu Allah, wujudnya Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Itu namanya wujud bidzat dan wujud bidzat berbeda dengan wujud bil ghair. Kenapa kita katakan beda? Karena kalau sama, maka wajibul wujud itu akan hilang wujudnya apabila al-ghair ini juga hilang. Baik.
Dan secara definisi sudah bisa kita pahami keduanya itu dua yang berbeda. Ya, maka kita baca syarah setelah kita baca matan tadi. Aqulu khawasul wujubi bidzat hasba ma dzakarahul musannifu arba'un. Kekhususan wujub bidzat sebagaimana yang telah disebutkan oleh musannif itu ada 4. Al-awwalu annal wajiba li dzatihi la yakunu wajiban li ghairihi. Li annal wajiba bil ghairi huwa alladhi yartafi'u bi irtifa'il ghairi. Yang pertama, bahwa sungguh al-wajib, ini zat yang wajib karena dirinya. Itu bukan dianya yang wajib li dzatihi, itu wajib li ghairihi. Kita harus bedakan ya, mana wajib bi dzatihi, wajib bil ghairihi. Kenapa? Karena al-wajib bil ghairi, zat-zat yang wajib namun wajibnya wujud zat tersebut bil ghairi, bergantung dengan yang lain, adalah wajib-wajib alladzi ini adalah wajib-wajib yang terangkat dengan sebab terangkat al-ghair, karena dia bergantung dengan yang lain. Ini masuk pendalilan. Falau kana al-wajibu li dzatihi wajiban bi ghairihi yalzamu irtifa'u wajibil wujudi inda irtifa'il ghairi. Maka kalau adalah yang wajib li dzatihi itu wajib dengan sebab selainnya, niscaya lazimlah terangkat wajibul wujud di saat terangkatlah di saat tidak adalah sesuatu yang lainnya. Wajibul wujud kan keberadaannya itu karena dirinya, tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita katakan sesuatu yang keberadaannya karena dirinya sama dengan sesuatu yang keberadaannya karena selain dirinya, maka saat yang lain itu tidak ada, maka dia juga ikut tidak ada. Padahal wajib bidzat apa maksudnya? Sesuatu yang wujudnya karena diri. Ini jelas nih, aksiomatik nih. Taib. Wa auradal Qatibi, ini saya nggak saya baca lagi. Karena Al-Qatibi dalam syarah Al-Muhassal mencoba mengkonter definisi ini. Saya lihat Al-Ibri, pengarang kitab Al-Idah ini, itu lawan arusnya Madrasah Abudiyah. Dan sering mengkonter Al-Qatibi, pengarang kitab Matan Syamsiyah. Dan Al-Qatibi itu murid daripada Qutbuddin Ar-Razi. Ingat nggak di buku Islam dan Logika? Nah, Al-Ibri ini ulama abad ke-7. Dia rivalnya Aduddin Al-Iji, pengarang kitab Al-Mawaqif. Di suatu kesempatan Al-Iji itu menulis syarah Mukhtasar Muntaha. Nggak ada di sini, di dalam. Jadi ada matan usul fikih yang paling sulit yang ditulis oleh Ibnu Hajib berjudul Mukhtasar Muntaha. Jadi enggak, itu Raf'ul Hajib karya Subki. Ini syarah Mukhtasar Ibnu Hajib. Nah, Aduddin Al-Iji itu menulis syarah terhadap Mukhtasar Ibnu Hajib untuk apa? Untuk menampakkan keilmuannya terhadap Al-Ibri. Jadi saling apa? Saling menampakkan kualitas keilmuannya. Taib. Siapa? Rival Aduddin Al-Iji? Banyak. Taqiyuddin As-Subki itu rivalnya. Dan Al-Ibri pengarang Al-Idah ini. Dan ada informasi yang baru. Di masa Mongolia, salah satu masa pemerintahan Mongolia, itu ada dibuat satu madrasah namanya Madrasah Sayyarah. Saya dulu pernah dengar dari guru, tapi baru saya temukan tadi referensinya. Madrasah Sayyarah itu, kemanapun raja pergi, itu ulama dan muridnya juga ikut pergi. Jadi dalam perjalanan itu mubahasah, bahsul masail. Misalnya dalam perjalanan ke suatu tempat, itu dalam perjalanan diskusi, sampai ke tempat itu juga diskusi. Kemanapun raja pergi, maka ulama besar dan muridnya juga ikut pergi. Siapa di antara madrasah Sayyarah? Aduddin Al-Iji, Qutbuddin Asy-Syairazi, Al-Mutahhar, Ibnu Al-Halli, ini Syiah. Jadi dalam madrasah itu ada dari Syiah, ada di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Raja lebih cenderung kepada Syiah. Makanya kalau antum lihat syarah dan hasyiah Mukhtasar Muntaha itu ditulis oleh siapa? Oleh Mudaris Sayyarah. Yang nulis syarah Mukhtasar Muntaha itu kebanyakan dari Al-Asfahani, pengarang kitab Tawali'ul Anwar. Pengarang kitab Tawali'ul Anwar itu bagian daripada
Madrasah Sayyarah, Abduluddin Al-Iji, Al-Qutbuddin Asy-Syairazi, dan Ibnu Mutahhar Al-Hilli. Ini 4 yang saya tahu. Ini boleh antum baca dalam kitab Masalikul Absar fi Masalikil Mamalik. Banyak 9 jilid. Di jilid ketiga sekitaran halaman 180. Ya, Madrasah Sayyarah. Taib. Oke ya. Kitab kembali ke matan. Ats-tsani annahu yunafi tarkiba li annahu yuhwijuhu ila juz'ihi wa huwa ghairuhu. Bahwa sungguh al-wujub bidzat itu berbeda dengan murakab, dengan tarkib. Ataupun dengan murakab lah. Kalau bahasa al-mawaqif, murakaban. Karena apa? Karena bahwa sungguh tarkib itu membutuhkan dianya tarkib akan wujub kepada juzuknya murakab. Dan juzuknya murakab ataupun murakab dan juzuknya itu bukanlah zat, bukanlah wujub bidzat. Maksudnya di sini apa mau disampaikan? Bahwa sesuatu yang keberadaannya itu wajib bidzat, dia nggak boleh murakab. Ataupun istihalah kam muttasil, kan munfasil, 4 kam itulah kalau bahasa Ummul Barahin. Kalau di sini dijelaskan di pembahasan ini bahwa yang namanya sesuatu yang keberadaannya itu wujub bidzat, wajibul wujud, dia tidak boleh murakab. Tidak boleh murakab hissi, tidak boleh murakab dhihni. Taib. Kenapa? Karena kalau murakab itu membutuhkan kepada yang lain. Ada satu kaidah penting ya. Al-ihtiyaj amaratul imkan. Apa? Al-ihtiyaj amaratul imkan. Membutuhkan itu tanda imkan. Kan suatu yang membutuhkan kepada yang lain itu tandanya lemah kan? Dan yang lemah bukan wajibul wujud. Itu perkara yang mungkin. Karena mungkin itu sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain. Jadi kalau wajibul wujud ataupun al-wujub bidzat, dia itu tersusun dari beberapa unsur. Baik dia tersusun dalam bentuk realitas seperti manusia tersusun dari badan, dari kepala, tangan, dan kaki. Ataupun tersusunnya dari komponen-komponen akal. Nanti akan dijelaskan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tersusun, sama dengan kita dengan suatu zat yang tersusun, pasti dia membutuhkan kepada juzuk-juzuknya. Dan membutuhkan kepada yang lain itu adalah tanda-tanda mungkin. Dan zat itu membutuhkan seperti ini. Manusia butuh kepada tangan, tubuh, kepala, kaki, dan lainnya. Apakah manusia itu tubuh? Kalau manusia adalah tubuh, maka tubuh waktu kecil bukanlah tubuh waktu sekarang. Di umur kita 1 tahun. No kadang-kadang bayang. Ya kan? Sekarang di umur 25, 27, 30 tahun. Badan kita sudah berubah. Apakah kita berbeda? Apakah aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang? Sama kan? Sedangkan tubuh berbeda. Maka hakikat manusia bukanlah tubuh. Tapi sesuatu di balik tubuh itu. Begitu juga wajibul wujud itu bukan komponen-komponen itu. Maka di sini disampaikan apa? Li'annahu yuhwijuhu ila juz'i. Karena kalau dia tersusun maka dia membutuhkan kepada juzuk-juzuknya. Dan juzuk-juzuknya itu bukanlah zat itu. Oke, kita butuh tangan. Tangan bukanlah kita. Kaki bukanlah manusia. Tubuh bukanlah manusia. Begitu juga Allah membutuhkan. Kalau Allah tersusun dari beberapa komponen, sama dengan itu bukan Allah. Karena apa? Karena membutuhkan kepada yang lain itu sesuatu yang imkan, tanda imkan. Dan yang lain itu bukanlah zat Allah. Baik. Ini apa? Kekhususan wajibul wujud. Kita baca syarah. Ats-tsani al-wajibu li dzatihi
istahala ay yakuna lahu ajza'un tukawwimu dzatahu sawa'un kanatil ajza'u hissiyatan ka ajza'il jismi ala ra'yil mutakallimi aw aqliyatan kal hayula wa surati ala ra'yil hukama. Yang kedua, wajib yang lidzatihi itu mustahillah bahwa ada baginya wajib lidzatihi itu juzuk-juzuk yang membentuk juzuk itu akan zat wajibul wujud. Baik sama adalah juzuk itu yang hissi, yakni kharij ya, yang khariji, seperti juzuk-juzuk benda berdasarkan pendapat mutakalimin. Karena selain benda tidak ada juzuk. Menurut mutakalimin, setiap benda itu tersusun daripada johar farad. Ataupun akliyah, seperti hayula dan surah berdasarkan pendapat hukama. Hayula dan surah itu nggak ada bentuknya fisik. Tapi gabungan dari itu namanya jisim. Berdasarkan pendapat hukama. Kenapa? Di annal murakkaba muhtajun ila ajza'ihi allati hiya ghairuhu. Karena murakkab benda ataupun benda yang tersusun itu membutuhkan kepada juzuk-juzuknya. Yang mana juzuk-juzuknya itu bukanlah murakkab. Oke. Kipas angin membutuhkan kepada kakinya, badannya, kemudian kipasnya. Baik. Kipas angin secara utuh itu bukanlah juzuk-juzuknya. Murakkab. Maka untuk tersusunnya rumah dia perlu kamar, perlu ruang tamu, perlu pintu, perlu kamar mandi. Baik. Perlu ruang makan. Sama dengan murakkab itu membutuhkan kepada juzuk-juzuk, yang mana juzuk itu bukanlah murakkab. Susunan daripada juzuk itu baru dikatakan murakkab. Wal muhtaju ilal ghairi mumkinun lidzatihi. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya itu mungkin lidzatihi. Perkara-perkara yang masih membutuhkan kepada yang lain dia mungkin lidzatihi walaupun nanti dia wujub bil ghair. Karena itu boleh bertemu ya antara imkan bidzat. Kita boleh ada dan boleh tidak. Mungkin bidzat dengan melihat ke diri kita, dengan melihat ke hakikat manusia. Manusia itu hakikat manusia boleh ada, boleh tidak ada. Tapi dengan melihat bahwa hakikat manusia itu sudah dikehendak untuk ada, maka dia wajib bil ghair. Maka falau kana al-wajibu li dzatihi murakkaban lakana mumkinan li dzatihi wa batilun. Maka kalau adalah yang wajib li dzatihi itu murakkab, niscaya wajib li dzatihi itu mungkin li dzatihi. Dan itu batil. Bagaimana wajib li dzatihi menjadi mungkin li dzatihi? Gini, wajibul wujud itu ataupun Tuhan adalah wajib bidzat. Kalau Tuhan itu tersusun dari yang lain, tersusun dari beberapa komponen sama dengan membutuhkan. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain namanya mungkin bid. Bagaimana wajib bidzat berubah menjadi imkan ataupun mungkin bidzat. Wa batil. Jelas? Baik. Yang ketiga. As-salisu annahu bitaqdiri bisubutihi la yazidu. Id law kharaja 'anid dzat lahtaja ilaihi fayakunu mungkinan. Kekhususan wajibul wujud yang ketiga, bahwa sungguh wajib al-wujub bidzat dengan mengasumsikan adanya wujud. Itu tidak lebih dianya wujud. Karena kalau keluar dianya wujud daripada zat, niscaya butuh dianya wujud kepadanya zat. Maka ada dianya wujud itu mungkin. Kharaja itu wujub ya, tamirnya. Lahtaja wujub juga ilahi kepada zat. Fayakunu maka ada dianya wujub itu mungkin. Di belakang bahwa wujub itu apa? I'tibari. Sekarang kita mengasumsikan dengan makna tajwiz. Taib, kita asumsikan bahwa wujub itu adalah perkara yang ada. Bukan perkara yang ditemukan, yang dibuat oleh akal. Enggak i'tibaril akliyah, jangan makna dibuat. Taib. Kita asumsikan wujub itu ada, perkara yang ada. Walaupun wujub itu perkara yang ada,
dia bukan wasfun zaidun ala zat, tapi dia apa? Zat itu sendiri. Karena wujub itu, ini zat. Wujub itu adalah wasaf yang melekat dengan wujub. Sama dengan dia perkara di luar kan? Suatu yang di luar zat. Kalau dia di luar zat sama dengan dia membutuhkan kepada, kalau karena dia membutuhkan kepada zat sama dengan dia maka wujub itu menjadi mungkin. Kalau jadi begini, wujub itu adalah perkara iktibar akliyah. Kalau kita asumsikan wujub itu adalah subuti, maka zat itulah wujub. Zat Allah itu wujub. Apa wujub? Wajibul wujud itu ya Allah. Baik, wujub itu adalah diri Allah. Kenapa? Karena kalau kita katakan wujub itu adalah wasaf. Wasaf itu pasti di luar zat, ya kan? Bukan zat dia kan? Sama dengan dia butuh kepada sesuatu yang butuh kepada yang lain namanya maka wujub itu berubah menjadi jelas. Kita baca syarah. Ats-tsalitsu wujubul wujudi laisa amran subutian zaidan ala mahiyati wajibil wujudi ittifakan. Wajibnya wujud itu bukanlah perkara yang ada. Wujubnya wujud itu bukan perkara yang subuti. Yang lebih di atas mahiyah wajibul wujud. Jadi ada hakikat wajibul wujud. Kemudian wujub itu. Label wujub itu bukanlah perkara yang subuti. Tapi perkara iktibar akliyah. Ini ittifakan. Kalau ittifakan di sini, ittifakan antara hukama biasanya dengan mutakallimin. Li'annahu indal mutakallimin laisa amran subutian. Karena wujub itu bukanlah perkara yang ada. Karena bahwa sungguh wujub menurut mutakallimin bukanlah perkara yang ada. Tapi apa? Iktibar. Id huwa indahum ibaratun an adami ihtiyajil mahiyati fil wujudi ilal ghairi. Karena wujub itu menurut mutakallimin kata lain daripada tidak membutuhkannya mahiyah untuk ada kepada selainnya. Apa yang maksud daripada wujub menurut mutakallimin? Dia tidak butuh untuk ada kepada yang lain. Untuk keberadaannya dia tidak butuh kepada yang lain. Itulah wujub. Berarti adami kan? Adami kan bukan subuh. Ini adamil ihtiyaj. Wa indal hukama, dan menurut hukama wa in kana amran subutian lakinnahu laisa zaidan. Dan menurut hukama sekalipun ada dianya wujub itu perkara yang subuti, namun wujub itu bukanlah zaidan. Bukan zai. Jadi gini. Makanya ini ittifakan bainal hukama filsuf dengan mutakallimin. Menurut mutakallimin wujub itu perkara yang tidak ada. Karena apa? Karena wujub itu adalah suatu yang satu mahiyah. Ini tidak butuhnya satu mahiyah kepada selainnya untuk dia ada. Untuk dia ada, dia tidak perlu kepada yang lain. Sedangkan menurut hukama, wujub itulah perkara yang ada. Karena ada pada zihni. Karena hukama menetapkan wujud sedangkan mutakallimin menolak wujud Maka walaupun wujub itu perkara yang ada, tapi dia bukan perkara yang lebih amrun zaidun ala zat. Tapi apa? Ya zat itu sendiri. Ingat di awal taksim. Di awal taksim, ingat. Maklum, pada awal taksim maklum. Kemudian pembahagian maklum indal hukama. Ingat enggak? Coba, gimana? Baik. Kemudian ini pada wujud, pembahasan wujud. Pada pembahasan wujud, baik, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama Imam Asy'ari yang mengatakan wujud itu adalah ainul mahiyah. Pendapat jumhur mutakallimin, sebenarnya ini jumhur mutakallimin ya, jumhur mutaakhirin. Wujud itu adalah wasfun zaidun alal mahiyah fil mungkin wa fil wajib. Baik, perkara yang mungkin dan perkara yang ada. Perkara yang wajib, wujud itu adalah wasfun zaidun ala
Adapun menurut hukama, wujud itu wasfun zaidun alal mahyah fil mumkin wa ainul mahyah fil wujub. Fil wajib lah. Jadi sama dengan mutakalimin bahwa wujud pada perkara yang mungkin itu zaidun alal mahyah. Berbeda pada wajibul wujud. Kalau menurut mutakalimin, wujud itu adalah zaidun ala mahyah. Ala mahyah? Mahyah apa? Mahyah apa? Wajibul wujud. Wujud itu adalah zaidun ala wujud, bukan wujub. Wujud. Wasfun zaidun alal mahi. Adapun menurut hukama, dia itu adalah ainul wajibul wujud. Taib. Ainul wajibul wujud. Ingat nggak di pembahasan yang lalu? Maka perlu diulang ini. Ini mata rantai yang saling terhubung. Satu pembahasan di belakang tidak dikuasai, pembahasan ke depan akan bumerang, nggak jelas. Karena ini saling terikat. Maka harus diulang. Pembahasannya nggak panjang, tapi perlu pendalaman. Nah, dari sinilah ada titik kesamaan pendapat Ibnu Arabi dengan hukama. Karena hukama mengatakan wujud itu apa? Wajibul wujud. Wajibul itu wujud. Wajibul wujud telah wujud. Wajibul wujudlah itu wujud adalah wajibul wujud. Wajibul wujud adalah maka hakikat Allah apa? Wujud. Hakikat Allah menurut Ibnu Arabi dan filsuf ini adalah wujud. Walaupun ada kesamaan. Tapi mata rantainya itu ditarik dari sini. Taib. Oke? Maka di sini bahwa menurut hukama, walaupun wujub ini bukan wujud ya, wujub itu perkara yang ada karena wujud ini, tapi dia bukanlah suatu yang zaid ala zat. Bukan sesuatu yang zaid ala wujub itu apa? Ya wajibul wujud. Wajibul wujud adalah wujub. Wujud apa? Ya wajibul wujud juga. Baik. Besok ada enggak kabar salung. Baik. Ini berdasarkan hukama ya. Ala takdiri subutihi. Ini berdasarkan hukama. Wa dalilu alaihi annahu ala takdiri kaunihi subutian law kana zaidan ala dzat la kana kharijan anhu wa hina idzin yakunu muftakiran ilal ghairi mumkinan lidzatihi. Dalil di atas bahwa dia bukan amran zaidan ala dzat, wujub ya, wujub bukan wujud. Itu bahwa sungguh wujub berdasarkan asumsi keadaannya wujub itu perkara yang ada. Kalau kita asumsikan wujub itu adalah perkara yang ada, laukana, kalau ada dianya wujub itu adalah suatu yang lebih di atas zat. Bukan zat, tapi dia wasaf lah, hal lah. Hal, niscaya adalah wujub itu sesuatu yang di luar daripada zat. Ya pasti dong kan? Pasti kan? Maka, dan saat itu, kalau wujub itu di luar daripada zat, maka yakunu, ada dianya wujub itu butuh kepada selain dirinya. Yang mana dia itu mungkin lidzatihi. Karena dia butuh kepada zat. Maka fal wujubu bidzat yakunu mumkinan lidzat. Maka kalau gitu kesimpulannya apa? Wajib bidzat adalah mungkin lidzat. Ini bermasalah enggak? Bermasalah. Wujub bidzat bukanlah mungkin. Fal wajibu lidzati aidan kadzalik. Maka yang wajib lidzati juga begitu. Tadi kan wasaf yang kita bahas. Wujub itu di luar zat. Ingat, wajib itu zat biasanya. Itlaq wajib adalah zat. Zat. Wujub adalah hal ataupun sifat daripada wajib. Wajibul wujud. Maka sama dengan kalau dia wasaf ataupun hal, maka dia di luar daripada zat. Kalau di luar sama dengan dia butuh kepada suatu yang butuh kepada lain, maka dia namanya mungkin. Nah, kalau wujub itu adalah mungkin, maka wajib juga begitu. Maksudnya apa? Wajib ini kapan dikatakan wajib? Zat ini berstatus wajib saat wasaf wujud berada kepadanya. Nah, karena wasaf wujud itu adalah perkara yang mungkin, maka zat yang diberi status oleh wujud juga mungkin. Karena wajibul wujud ataupun hakikat wajib
Hakikat wajib itu dikatakan wajib kenapa? Karena ada sifat wujub. Sedangkan sifat wujub adalah mungkin, maka dia bagaimana diberi sifat oleh mungkin menjadi wajib, maka dia mungkin juga. Kalau kita asumsikan wujub itu adalah di luar daripada zat, yakni zaidun ala zat, sama dengan dia butuh kepada zat. Suatu yang butuh pada zat maka maka wujub itu adalah mungkin. Nah, mungkin ini karena memberi status kepada wajib, maka wajib ini bukan lagi wajib tapi jadi juga mungkin. Karena wajibul wujud itu dikatakan wajib gara-gara ada wasaf wujub. Baik ni bayang handu kau. Ngan ke dia. Hah? Baik. Ini makna fal wajibu lidzati aidan kadzalik. Ini salah nih, ini salah. Makanya wujub itu walaupun dia perkara yang ada berdasarkan pendapat filsuf, dia bukanlah zaidun alal mahiyah. Terus apa? Mahiyah itu sendiri. Li'annal wajiba innama sara wajiban bil kenapa wajib juga ikut terseret? Kalau wujub itu mungkin, kenapa wajib, yakni zat yang letak sifat wujub juga terseret menjadi mungkin. Kenapa? Li'annal wajib, karena zat yang wajib hanya saja ada jadi dianya zat yang wajib itu menjadi wajib dengan sebab sifat wujub. Sedangkan sifat wujub sudah menjadi mungkin karena dia butuh pada zat, maka wajib juga mungkin. Wa idza kana al-wujubu mumkinan li dzatihi kana al-wajibu aula ayyakuna kadzalik. Dan apabila adalah wujub itu mungkin li dzatihi, niscaya adalah wajib itu lebih pantas dengan bahwa ada dianya wajib itu mungkin li dzatihi. Sama dengan wajibul wujud bukan sudah berubah menjadi mungkinu wujud li dzatihi. Ini bermasalah. Maka apa? Sesuatu yang membawa kepada yang mustahil. Maka yang membawa kepada mustahil apa? Arus yang membawa kepada kesimpulan tadi apa? Karena gara-gara kita mengatakan wujub itu adalah zaidun alal mahiyah. Kalau kita katakan wujub itulah zaidun alal mahiyah akan beresiko kepada yang mustahil. Maka akar yang ataupun sumber yang membawa kepada yang mustahil ini bermasalah karena yang benar tidak akan menghasilkan kepada kemustahilan. Maka coba lihat dalam tauhid kan gitu. Fama adda ilaihil muhal. Sumber yang membawa kepada mustahil itu juga mustahil. Ini tugas mutakalimin. Mutakalimin itu bukan hanya menganalisa satu gagasan. Bukan hanya melihat satu gagasan, satu kesimpulan. Tapi kesimpulan ini akan beresiko kemana? Kalau beresiko kepada mustahil. Baik. Pendapat Mu'tazilah pada secara sekilas kan masuk. Allah wajib berbuat baik. Allah mesti ABCD yang lain harus melakukan islah dan salah fid dunia wal akhirah. Tidak boleh Allah melakukan keburukan. Itu kenapa? Karena Mu'tazilah ingin membebaskan Allah daripada sifat yang buruk. Karena yang namanya Allah tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Sedangkan di dunia banyak terjadi sifat-sifat yang buruk. Maka af'alul ibad tidak terlibat Tuhan sebenarnya niatnya baik. Ya ini perbuatan manusia yang ada ikut campur Tuhan. Tapi resikonya apa? Allah itu diatur oleh keinginan manusia. Suatu yang bisa diatur oleh yang lain lemah. Tuhan boleh lemah? Enggak. Maka Allah harus melakukan ini, harus melakukan itu. Itu membawa Tuhan itu lemah. Dan Tuhan lemah itu bukanlah tuh. Maka sesuatu yang membawa kepada ini juga mustahil. Maka Tuhan itu tidak wajib berbuat walaupun secara syariat Allah pasti melakukan yang baik. Kenapa Allah itu semua tindakan Allah itu tidak ada ba'is. Tidak ada ilat ghaiyah. Allah itu tidak ada tujuan kalau diterjemah. Walaupun ini bermasalah. Allah tidak ada tujuan pada semua semua perlakuan Allah, semua sikap Allah itu tidak ada motif di belakangnya. Jadi kalau tidak ada motif kan sia-sia dong. Abasa. Maksud motif adalah sesuatu yang mendorong. Dorongan. Kalau Allah itu didorong oleh sesuatu yang lain, maka Tuhan itu Tuhan nggak boleh lemah. Lihat. Tapi semua yang diciptakan oleh Allah itu ada hikmah. Ini kesimpulan
Asy'ariyah tanya lagi, hikmah ini ada nggak dihadirkan? Ada nggak Allah menghadirkan hikmah saat Allah menciptakan? Kalau ada sama dengan hikmah itulah yang mendorong Allah untuk, maka kata Taftazani dalam syarah Maqasid, untuk hikmah pun kita jangan bilang. Seperti pendapat Maturidi, karena akan beresiko Allah itu Jadi apa? Pendapat itu, jadi gini, al-ara yattadhihu indal imtihan. Pendapat itu baru jelas kalau kita diuji. Pendapat yang tidak diuji itu nggak akan terang. Mungkin kalau kita nonton di podcast, dengar ceramah, ngobrol dengan kawan-kawan, nampaknya masuk akal. Ini belum jelas, ini baru sekilas. Coba intihan, coba analisa. Kalau kita analisa baru pendapat itu jelas benar ataupun jelas sah. Begitu juga kan pendapat Mu'tazilah pernah subur 300 tahun. Mulai abad kedua dia sudah bangkit, sudah muncul besar. Dia abad-abad ketiga dia menjadi ideologi negara Mu'tazilah. Tapi abad-abad keempat dia 4, 5 hampir punah. Hampir 300 tahun Mu'tazilah itu. Bagaimana Mu'tazilah itu runtuh? Imtihan, diuji, didebat. Paham ya? Diobservasi dengan logika-logika. Baik. Maka coba lihat kembali ke matan. Annahu bitakdiri subutihi. Ini berdasarkan mazhab apa? Mazhab apa? Hukama ala wujud dini. La yazid. Walaupun kita katakan wujud itu subut, dia bukanlah yazid, bukan amrun zaidun alal mahiyah. Kenapa harus ada annahu bitakdiri? Karena di belakang sudah dikatakan wujud itu adalah perkara i'tibari. Alasannya idlau kharaja nidzat lah taja ilaihi fayakunu mumkinan. Wa aturida alaihi bi annal wujubal wujud nisbatun bainadz zat wal wujub wa nisbatu mutaakharatun anil muntasibaini. Dikritik dan didebatkan, ini mu'aradah ya. Diiktiratkan di atasnya dalil. Dengan bahwa sungguh wajibnya wujud itu kan hubungan relasi di antara zat dan wujud. Dan relasi itu terakhir daripada dua yang berstatus relasi. Jadi gini. Taib. Wujud itu kan nisbah. Mana hubungan antara zat dengan wujud, hubungannya mesti namanya maka wujud itu adalah penghubung antara zat dengan yang namanya penghubung tetap dia terakhir. Setelah ada zat, ada wujud, baru nggak boleh ada penghubung dulu, belum ada apa yang dihubungkan. Ini kan kalau bahasa Syekh Saleh Musa Syaraf, wa nisbatu martabatuha as-salisah. Nisbah itu posisinya tetap di posisi yang ketiga. Oke. Muntasibata ini satu, yang kedua, wujub, zat dan wujud. 1, 2. Baru nisbah. Maka nisbah itu posisinya yang ketiga. Taib ya. Ini jelas. Falau lam takun kharijatan anidzat yalzamu ayyakuna syai'u mutaakharan an nafsihi aw yakunal mutaakharu an syai'i mutaqaddaman alaihi wa innahu batilun. Maka kalau tidak ada dianya nisbah itu keluar daripada zat, lazimlah bahwa adalah sesuatu itu terakhir daripada dirinya, ataupun adalah yang terakhir daripada sesuatu itu mendahului terhadap dirinya sesuatu. Wa innahu batilun. Ini mu'arabah. Jadi gini, masalahnya tahu Pak? Wujub itu kan nisbah. Ini pernyataan. Wujub itu adalah yang nisbah yang menghubungkan antara zat dan wujud. Yang namanya nisbah di
Kalau nisbah itu di luar daripada zat, maka dia di luar dirinya. Dia terjadi dor. Dia terakhir, yakni di luar wujud dan zat. Pada kesempatan, pada di waktu yang sama, dia mendahului dirinya. Baik. Jadi gini. Kalau bahasa di sini lebih mudah begini. Ingat, nisbah itu, wujud itu apa? Nisbah. Taib ya, bayangkan dulu ada zat, ada wujud. Setelah ada wujud, zat dan wujud baru ada nisbah. Maka nisbah terakhir, mutaakhir, sah. Wujud itu adalah mutaakhir, ini simpan dulu. Dah. Maka kalau wujud itu adalah nisbah antara zat dan wujud, ini resikonya apa? Zat ini zat apa? Wujub nih kan, ini wujub kan. Zat ini berstatus wajib. Zat ini kan dikatakan wajib. Oke. Kapan dikatakan wajib? Sedangkan dia di belakang, sedangkan yang memberi sifat wajib kepada wajib itu adalah wujub. Yang wujub itu adalah nisbah terakhir. Maka apa terjadi? Dia mutaakhir. Tapi di kesempatan yang sama, dia juga mutaqaddam ala nafsihi. Kenapa? Karena zat ini dikatakan wajib, dia kan langsung dikatakan wajib, langsung terkoneksi wajib. Karena dia bukan perkara yang mungkin. Mungkin itu dari tidak ada sifat baru ada sifat, ya enggak? Kita dari tidak ada kemudian sedangkan wajibul wujud itu? Enggak, wajibul wujud itu sudah dirinya itu wajib. Kalau kita katakan wujud itu adalah nisbah dan nisbah itu terakhir, sama dengan ada jeda, ya kan? Ada jeda antara zat dengan wujud, datang wujud, mengkoneksi antara zat dengan wujud, baru terjadilah wajib. Ini perkara yang mungkin. Sedangkan yang wajibul wujud itu tidak ada begitu. Baik. Maka di sini akan beresiko apa? Wajib itu akan mendahului terhadap dirinya. Sama dengan kan dengan perkara nisbah apa? Dengan nisbah tadi, wajib itu lebih awal ada ketimbang wujub. Wujub itu terakhir daripada zat wajib. Kan gitu. Sedangkan wajib itu dikatakan wajib, kan ada jeda dia. Maka di sini disampaikan apa? Wujudnya wujud itu nisbatun baina dzat wal wujud. Sah. Wa nisbatu mutaakharatun anil muntasibaini. Falau lam takun kharijatan anid dzat. Ini mau debat yang di belakang. Di belakang kan dibilang apa? Wujud itu adalah di luar zat, bukan zat itu sendiri. Ini ada 3 mazhab. Wujud itu bukan sesuatu yang ada. Ini mazhab mutakalimin. Mazhab ukama zat itu sendiri. Sedangkan ada sebagian pendapat wujud itu adalah perkara yang di luar. Dia sifat ataupun hal. Kondisi yang menghubungkan zat dengan wujud namanya wujud. Di belakang telah dibantah bahwa kalau wujud itu adalah wasfun zaidun ala zat. Ini kalau menurut kalian ya, yang kalian katakan adalah wujud itu perkara yang di luar. Kalau di luar dia butuh kepada yang lain, butuh kepada zat. Sesuatu yang butuh kepada yang lain namanya Ini dalilnya. Dalil ini dikritik. Ini terjadi pada kalian. Maksudnya gini. Wujud itu kan hubungan antara zat dengan wujud. Yang menghubungkan antara zat dengan wujud apa? Wujud. Sama dengan wujud itu di luar zat dan di luar wujud dong. Maka Paham? Nah, kalau kita katakan wujud itu bukan di luar zat, ini mau menyimpulkan apa? Wujud itu di luar. Oke. Dalil di belakang apa? Wujud itu bukan sesuatu yang di luar. Nah, sekarang bantah nih. Bantah ini berarti mengadu argumen kan?
Mu'aradah kan gitu, mengadu argumen dengan argumen yang lain. Bukan merobohkan argumen. Sedangkan yang digunakan oleh kita tadi, wa dalilu alaihi, itu apa? An-naqdu yang digunakan, merobohkan dalil lawan. Baik. Saya kembalikan lagi bahwa wujub itu bukan perkara yang di luar daripada zat. Argumennya sudah dijelaskan. Sekarang datang kritikan. Wujub itu kan hubungan antara zat dengan wujud. Yang menghubungkan zat dengan wujud adalah wujub, ya kan? Oke. Zat itu dikatakan wajibul wujud. Karena apa? Wujudnya sudah tergabung dengan zat gara-gara wujub. Maka wujub itu adalah nisbah. Kalian tadi apa mengatakan? Suatu yang di dalam kan? Dia enggak diri zat kan? Apa? Wujub itu apa? Diri wajibul wujud, bukan perkara yang di luar. Falau lam takun kharijatan anid zat. Kalau dia bukan perkara di luar zat, resikonya apa? Adalah sesuatu itu mutaakharan an nafsihi au yakunul mutaakharu an syai'in mutaqaddam alaihi wa innahu batilun. Coba ada spidol. Nah, spidol. Zat wujud yang menghubungkan keduanya namanya apa? Dan ini adalah nisbah. Ini nisbah kan antara zat dengan wujud. Sama dengan dia di posisi yang ketiga. Setelah ada zat wujud baru. Berarti dia di luar apa di dalam? Di luar. Dalil kalian apa tadi? Dalil yang tadi dalilu alaihi apa? Dia di dalam. Nah, kalau wujud ini kalau wujub ini adalah sesuatu yang bukan di luar zat, tapi zat itu sendiri, maka resikonya terjadi apa? Wujub ini ada dia setelah zat. Sedangkan zat ini baru dikatakan wujub setelah ada wujub ini adanya wujub setelah kapan? Terjadi dor nih. Wujub ini kan karena nisbah setelah ada zat. Fita'akul nih. Setelah ada zat dan wujud baru ada wujud. Oke, dia bergantung pada zat. Sedangkan zat ini bergantung kepada wujud. Wujud ini bergantung kepada zat ini tidak akan ada kalau tidak ada wujud. Wujud ini tidak akan ada tanpa ada. Terjadilah dor dan ini batil. Jadi karena wujud itu adalah sesuatu yang di luar daripada zat. Ini pendapat kami. Pendapat kami kalian bantah. Kalian katakan bahwa wujud itu adalah diri zat. Oke. Wujud itu kan nisbah. Nisbah itu kan di luar zat. Falau lam takun kharijatan anid zat. Kalau wujud ini bukan di luar tapi di dalam. Yani apa makna di dalam? Zat itu sendiri. Maka akan terjadi apa? Terjadi dor. Kenapa? Nisbah ada setelah ada dua muntasibain. Muntasibain ini kita katakan tadi apa? Wujud itu adalah diri zat ini. Sedangkan zat ini terjadilah dor. Paham ya? Annahu laisa binisbatin. Dan jawaban daripada mu'aradah itu bahwa sungguh wujub itu bukan nisbah. Wujub itu bukan nisbah. Li'annahu law kana nisbatan lama kana amran subutian kama sanubayyinu fi maudhihi insyaallah. Karena kalau bahwa sungguh wujub itu kalau ada dianya wujub itu nisbah, niscaya tidak ada dianya wujub itu perkara yang subuti. Sebagaimana akan kami jelaskan pada tempatnya insyaallah. Gini, wujub itu bukanlah nisbah. Karena gini, kalau kita pun katakan nisbah, kalau kita katakan wujub itu nisbah itu bukan perkara yang ada. Tapi perkara yang amrun i'tibari juga, kecuali berdasarkan pendapat hukama. Ini pada pembahasan makulat. Umur lama lebih didahulukan pembahasannya sebelum makulat. Setelah pembahasan umur lama baru masuk ke jauhar dan a'rad. Nah ini fi maudhihi, ini pada pembahasan a'rad. Baik. Waqtadiru fardu kaunihi subutian. Falau kana nisbatan yalzamu khilaful mafrud.
khilaful mafrud wa innahu muhal. Dan asumsi itu dan takdir yang diasumsikan itu mengasumsikan keadaannya wujub itu subuti. Falau kana nisbatan, maka kalau ada dianya wujub itu nisbah, niscaya lazimlah berbeda daripada yang diasumsikan. Dan berbeda daripada yang diasumsikan, ini dasar itu adalah suatu yang mustahil. Kita tadi apa mengatakan? Wa ala takdiri kaunihi subutian. Kalau kita katakan wujub itu subuti. Oke. Asumsi apa? Wujub itu adalah subuh. Kalau kita asumsikan wujub itu adalah nisbah, sedangkan nisbah bukan subuh, ini menentang dengan mafrud. Dasarnya kita apa? Berdasarkan pendapat ulama dia ada. Wujub itu perkara yang ada. Kalian malah mengkritik kami dengan dalil yang mengarah untuk tidak ada. Paham? Baik. Ar-rabi'u wujubul wujud la yakunu mushtarikan bainatsnaini. Wajibul wujud itu tidak boleh berkongsi di antara dua, apalagi lebih daripada dua. Wahdaniyah lah, ini keluarnya surah Wahdaniyah. Dan jika tidak, lazimlah pada wujud oleh dua maujud yang wajibul wujud. Dan wajibul wujud yang dua wajibul wujud itu batil sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan wahdani. Nah, kembali ke matan. Kila, ya, kila kan? Kila. Ini kila mu'aradah ya. Kila nisbatun ilal wujud fayat akharu. Simple kan? Wajib itu adalah nisbah kepada wujud. Maka karena dia nisbah fayat akhar, maka dia di luar. Terakhir. Nisbah itu setelah zat dan hu. Maka kalau dia terakhir, maka kalau dia di luar, terakhir, maka dia di luar. Maka wujub itu adalah di luar daripada. Kenapa? Karena kalau kita katakan wujub itu adalah zat itu sendiri, terjadilah. Kulna, kami jawab, ini menentang dengan asumsi dasar. Asumsi dasar apa? Dia perkara yang ada. Lihat, yunafil farda. Simple banget kan? Maka perlu baca syarah dulu. Makna ma yunafil fard, asumsinya dia adalah perkara yang ada. Kalian malah menarik untuk nisbah. Yang nisbah itu untuk perkara yang tidak. Nanti boleh di mana lagi? Kami tidak menerima bahwa nisbah itu perkara yang tidak. Panjang perdebatannya. Ar-rabi'u annahu la yashtariku bainasnain wa bayanuhu fi tauhid. Bahwa sungguh wajibul wujud ataupun wujud bidzat itu tidak sama, tidak berkongsi lebih daripada satu. Dalilnya apa? Fi tauhid. Bayanuhu ini dalil. Biasanya itlak bayan itu kepada dalil. Bayannya fi tauhid. Ini pada pembahasan wahdaniyah. Mana tauhid di sini? Pada wahdaniyah. Bukan tauhid ilmu tauhid. Kenapa? Karena umurul amah itu sudah bagian daripada ilmu kalam. Ya, ilmu kata lain daripada ilmu kalam kadang-kadang diberi nama ilmu tauhid. Oke? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab.